Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana yu'li darajatina wa yassir umurana umur ad-dunya wal akhirah wa balligh maqasidana bijahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ulama'illahi al-amilin awliya'illahi as-salihin khususan mu'allifa hadzal kitab Maulid Tiba' Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i nafa'ahu Allah bi'ulumihi qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada 'alaina min barakatihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Rasulullah, pecinta syariat Rasulullah yang kesemuanya hafizakumullahu jami'a, mudah-mudahan kita dalam lindungan dan pertolongan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita akan ngaji di hari Senin ini. Kita niatkan bermaulid, kita niatkan mengambil mutiara hikmah di balik beberapa kitab yang menerangkan tentang maulid, kelahiran, perjuangan dan perjalanan hidup Rasulullah SAW di kitab Maulid Tiba. Kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. أحضروا قلوبكم. Hadirkan qulubakum, hati kalian semua, ya ma'syara dzawil albab, wahai orang-orang yang Jadi Imam Abdul Rahman Ad-Diba'i, pengarang kitab ini, memulai dengan ajakan kepada orang-orang yang berakal untuk menghadirkan hati. Ini maksudnya apa? Ada keterlibatan dan keterkaitan erat antara akal dan hati. Orang dikatakan tidak berakal ketika hatinya dia tidak hidup. Maka ada getaran dan kesinambungan kekuatan antara akal dan hati. Oleh karena itulah manusia tidak bisa dilepaskan dari gerakan akal dan hati. Pertama, ketika manusia kuleban pancengan melihat benda, sesuatu apapun ditangkap oleh indera, kemudian indera itu dikelola oleh akal, dan akal kemudian dimantapkan di dalam hati. Oleh karena itulah ketika berbicara tentang iman, pertama ikrarun bil lisan. Orang mengikrarkan, orang mengatakan, tidak mungkin mengatakan tanpa apa yang dia kenal dan dia tahu diucapkan. Berarti dikelola di dalam akal. Contoh, oh iya, ben tahu kan? Oh, kula tahu kau orang kenikah. Nah, berarti orang itu sudah melakukan telaah terhadap orang itu.
Tak mungkin. Bentau karya, tahu, kenal, enten, puru mungkin, kan tak kira. Bentau ke kehidupannya orang ini, tahu. Berapa lama? Puru semenit. Nah, kan tidak mungkin. Nah, orang yang mengatakan tahu berikrar berarti dia sudah melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Pengembaraan akalnya. Jadi manusia kak itu beri iman Gusti Allah kekuatan yang paling dahsyat untuk melihat menelaah ciptaan Allah yang berupa akal. Akal ini kekuatan utama. Itu yang membedakan antara manusia dan di luar manusia. Malaikat kak dinto ciptaan Gusti Allah. Kisah sujud ke Nabi Adam. Kenapa? Karena malaikat tak mampu melihat dan menyebutkan nama-nama benda. Karena tak ada akal. Tapi pun Nabi Adam cuma beri akal. Akal itulah yang bisa memproduksi ilmu pengetahuan. Loh, milan luar biasa akal nikah. Izdad aklan tazdad min rabbika qurban. Demuna Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Izdad aklan. Tingkatkan, asah, tinggikan, maksimalkan gerak akalmu, pasti kamu akan dekat dari Tuhan. Loh, ini kan kekuatan yang dahsyat nih kan. Jadi kulawan panjenengan nika syarat nika. Kulawan panjenengan nika orang asalat ketuan di akal. Makanya oleh orang tak wajar kor elang akal. Lah, akal ini kan luar biasa. Nah, setelah akal baru dimantapkan kenika diolah lagi, disaring lagi di dalam hati. Kadang tak sesuai dengan akal penuh nafsu. Pas masuk ke ate ini ke yang memfilter. Tak mungkin kok melakukan itu jadi rusak. Jangan ate. Berarti ate ini ke yang menyaring apa yang telah diproduksi oleh akal. Kan banyak orang pinter karena lagi. Nah, pinter andik hukum. Pinter ilmu hukum, tapi bagaimana jika menelanjangi hukum? Banyak orang pakar hukum, S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya hukum, sampai profesor hukum, tapi terlibat kepada pelecehan hukum atau terlibat pada yaitu jika itu kriminalitas lenika. Kenapa? Karena kenika berarti ilmona tak sejalan dengan hatinya. Lenika, panggil nikah. Hatirkan hatimu wahai orang-orang yang berakal. Hatta ajlu walakum an ra'i sam'ani ajallil ahbab. Hingga aku jelaskan kepada kalian sifat-sifat yang ada di dalam kekasih agung yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jika Kanjeng Nabi aneka sifatnya agung, sifatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah untuk menyerap, ngauningi, bisa nerima sifat-sifat Kanjeng Nabi yang akan diceritakan, hadirkan hatinya. Berikut berakal, tapi hatinya. Banyak kadang orang pintar agama, tapi hatinya tak hadir, syariat Kanjeng Nabi tidak diamalkan. Bahkan dijadikan dasar kangkui amaksiat. Banyak nih. Alim hukum pintar agama. Keng amaksiatan kangkui dalil agama. Lah, agama itu tinggi jalan amaksiat. Lenika berarti tak sejalan dengan hatinya. Lenika. Oleh karena itulah yang paling fundament, yang paling utama mendasar adalah ngoleh sifat-sifat Kanjeng Nabi atau langkah Gusti Kanjeng Nabi ate pahadirkan. Tak bisa muntah ate pakai. Artinya iman. Bayakin kada ate kini kaki. Al-maqsus bi asyrafil alqab. Bahwa Rasulullah SAW orang yang pernah yang kita itu naik kepada Rasulullah SAW
anika napa andi julukan sebutan julukan yang mulia bi asyrafil alqab. Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab, yaitu Rasulullah, manusia agung yang pernah naik traveling, berjalan menghadap hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malikul Wahhab. Allah yang maha menguasai, raja diraja. Al-Wahhab yang maha memberi. Loh, ini kayak sebutan sampai sifat Kanjeng Nabi, pangkat Kanjeng Nabi bahwa Rasulullah pernah menghadap Allah. Saya maksud nama Isra Mi'raj. Nah, besok kita lanjutkan boleh ngaji tentang kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj, karena makin Senin kita Senin pas tempat nih kan. Dengan cara yang juga keagungan Kanjeng Nabi di dalam Isra wal Mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi ini kan pernah seputuki pernah menghadap Allah, dan yang maha di atas segala maha, dan yang maha Al-Wahhab, maha memberi. Jadi kalau panjenengan nikah mau menerima burukan, mau menerima pelajaran penting, maka ada benih pikiran. Nah contoh, mun akal maka ada. Ketika ngaji, pengajian, ketika akal maka ada. Pas materina, otak bosennya piyaki, tak pati sip, tak pati fokus materina kun pakun, maka mon akal saya baka ada pasti aku li. Ya, jadi yang kok dalam buat tahu lah akal baka ada lah. Padahal dalam kitab taklim orang sekocak berilmu, ketika dia menghadapi ilmu sepada, maka orang kenika masuk korden, dia akan mendalaminya baru. Orang tak kau alim, mungkin kata mungkin ya jadi yang kau dalam buat ta'alim di dalam kitab taklim. Nah, berarti tak yang kuijian ilmu akal tak ada. Pas yang berbicara misalnya si pengajian saya ustaz tak kiai nang ngode, akal tak ada. Ya jadi akan bila kita akan buruk. Engkau dalam lah karena akal tak ada. Tapi mun ate ada datang dari mana kebenaran itu tidak masalah. Sepenting benar. Undur maqala wala tandur maqal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat apa dan siapa yang berbicara. Tegak keluar dari kamar pembicaraan itu, tapi mun fokus kalah lenika. Tapi mun coba kalah. Sumber ada keluar dari buriin ajam, nah tapi potek telur kau satu likala angak mau keluar dari buriin ajam kacau sehat. Tapi mau saya keluar warna-warni, nah taman cokranya bau lah. Nih kau tuh bisa membedakan keluar dari lubang sebab lagi nikah. Akal ini fungsinya, tetapi ketika harus dikontrol dengan kekuatan hati. Di Kanjeng Nabi ini pernah ke atas menghadap Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Sehingga karena keagungan Allah memberangkatkan Kanjeng Nabi doa apang kimun Gusti Allah, maka nazar ila jamali, melihat berbagai macam keindahan, termasuk keindahan melihat Allah bila sitrin wala hijab, tanpa penghalang apapun. Allah kini kebangkat saya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa melihat keindahan Allah. Nabi Musa minta, Nabi Musa ni kan minta, ya Allah, cengkula terotaban kieu panjenengan. Teroninga enggak napa panjenengan. Oh, ban tawa Musa, engki ka dito entar ka bukit lah. Terus ini, abas gunung wa. Allah tidak menampakkan cahaya ibadah Pak Gusti Allah kalengar Nabi Musa.
Nabi Musa kalau tak kuat melihat cahaya Allah. Kenika cahaya Anda. Nabi Muhammad tak minta. Artinya terutama punten. Karena cet alaku si fokus kemudian pasrah Gusti Allah ikhlas justru saya tak minta beri Gusti Allah. Nika pelajaran kalau berpacaran. Makanya bedana orang wali bentak wali setong. Orang semanti tua ben saya tak manti perbedaannya setong. Semanti tak pada banyak minta, kin banyak enggak. Saya tak pada manti minta malolo enggak ngorang. Kalau panjenengan kok minta malolo, solo enak tak ada ngerok. Mau nanti kebutuhan, minta ngomong ya Allah. Teruntung atunya sampai akhirat ya Allah. Siap. Daripada ngena cokok rezeki melena apa ya. Solo enak tak enak, atena tak enak tak pengiran. Aulia tak pada banyak nyokon. Kita aten paling kerja ngelbut ke Allah. Terus sholat tu mapan, sholawat tu mapan, Al-Quran tu mapan. Baca terus, enggak ke Gusti Allah. Pokok tak bisa lepas dari enggak ke Gusti Allah. Oh, juga mapan. Tak usah minta, sekejap deh Pak Kemangiran. Karena memang gila, enggak kanjeng Nabi. Nah pokoknya perintah Allah itu orang. Tak usah tak minta. Pengiran ni kada kian maupun bagus, enggak gila kanjeng Nabi. Bagus TV, bagus Allah kan nyaman. Nabi Musa minta terus, beri ada kalender, tak sesuai kemampuan aja. Nah, Nabi Muhammad tak minta tabangkihu, kubus, depak sekajunan Gusti Allah, tabangkiwas ben Rasulullah asharat Allah bila sitrin wala hijab. Kini kaya Allah. Okay? فلما أنا أوان ظهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل. Kemudian falamma tatkala bulan purnama, okay. Tatkala napanya mana purnama, kebesaran kecahayaannya, kerasulan hampir tiba di langit keagungan. Maksudnya detik-detik, okay. Detik-detik Allah abri cahaya kanjeng Nabi. Detik-detik Allah mau meletakkan cahaya kanjeng Nabi di derajat keagungan. Anika para tentretan keluarlah perintah Allah yang maha agung. Kepada siapa? Kepada seluruh, yaitu nama penghuni langit. Nika fi sama'il jalalah, kepada penghuni langit. Nah, kemudian para tentretan anika pas Allah Subhanahu wa taala yaitu napanya menyoro dek Jibril. Linaqibil mamlakati Jibril, merintah pasira Allah deka malaikat Jibril. Napa perintah Allah? Ya Jibril, Jibril, nadi fi sairil makhluqat. Kabala Jibril, serukan Jibril kepada seluruh makhluk penghuni bumi. Surah kabala, Jibril kabala ke seluruh makhluk ke sengkok sebada bumi. Kabala ya, kabala. Ben perak nang ekulu bumi, tapi satunya sebada min ahlil ardi was samawat, sebada bumi langit. Kabala Jibril katang makhluk engkau. Bukan kan tahu halo-halo ya, cak saya bahasa nak mungkin halo-halo, woro-woro kabulu ke seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Apa saya perlu kabulu? Nah, بالتهاني والبشارات فإن النور المصون. Kembali ya, agar mereka semua menyambutnya dengan riang gembira.
bitahani wal bishar. Agar riang gembira, agar senang. Ada apa mak senang? Fa innan nural masun. Karena sesungguhnya cahaya yang telah aku rawat dan pelihara, ada rahasia yang tersimpan yang aku ciptakan sebelumnya, maka aku akan berikan dan aku akan tumpahkan ke penduduk bumi dan langit. Nah, yang sebelumnya aku menciptakan, sebelum aku mencipta langit dan bumi, maka cahaya ini yang aku ciptakan. Sebentar lagi cahaya ini akan aku turunkan ke bumi. Lenika. Jadi epakon gembira akan datangnya cahaya. Yang cahaya itu sudah lama aku buat namun aku simpan. Maksudnya saya, Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ini kan cahaya. Cipta pertama cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang bagi kalian nur, cahaya. Maksud cahaya adalah Rasulullah. Berarti cahaya na kanjeng Nabi, nur na kanjeng Nabi, cipta awal sebelum Allah nyipta makhluk. Nah, tidak ada kanjeng Nabi nurna. Nah, nurnya lah. Anika epakon sambut secara gembira. Okay? Nah, nikah. Alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya'. Okay, sebelum nikah Allah mencipta segala sesuatu. Wa ibda'il ardi was sama'. Dan sebelum Allah mencipta bumi dan langit. Nikah. Nah, kenapa? Karena anquluhu fi hadhihi al-lailati ila batni ummihi masrura. Karena saksikan, malam ini aku akan pindahkan nur itu ke perut ibunya yang penuh dengan kegembiraan. Jadi malam kenikah antep rajina Sayyidina Abdullah an-nur kenikah isabuk ibu ki ke perut ibunya Sayyidatuna Aminah. Jadi pada malam hari an-nur kenikah isabuk dan rahimah punan enak dan perut masuk dekat rahimah Sayyidatuna Aminah. An-nur Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amla'u bihil kauna nuran. Yang kupenuhi alam ini dengan cahaya. Wa akfuluhu yatiman wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Yang an-nur itu nanti akan tumbuh menjadi anak, kemudian aku pelihara dalam keadaan yatim piatu. Kan kibat. Jadi Allah ini kayak rencana Kanjeng Nabi akan menjadi anak yatim piatu. Makanya Rasulullah ketika pun an-nur kenika berdai rahimah Sayyidatuna Aminah sabulan antep 2 bulan wafat ayahnya. Tapi an-nur kenika berdai masuk dekat rahimah Sayyidatuna Aminah. Siti Aminah itu masuk 2 bulan ada umur. Kemudian 6 tahun lahir Kanjeng Nabi, umur 6 tahun ummina sumur umur, berarti yatim piatu. Lah ani kacipun rencana pelihara ban sengkok. Nah berarti si aja go Allah telah jaga ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathhira. Menyucikannya, membersihkannya, menjaganya, dirinya, keluarga sesuci-sucinya. Makanya Kanjeng Nabi keluarganya sapa torona jaga kesucian, kebersihan. Nikah Allah saya jaga Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ini kamu muncul karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikah pembahasan pada pagi hari ini cukup pun mereka lakukan sakit boleh. Berarti Allah Subhanahu wa taala di malam
pertama andeke Sayyidatuna Aminah, aneka cahaya itu masuk ke dalam rahimnya. Berarti cahaya kenika pun cipta sebelum mencipta alam. Nah, aneka. Yang paling penting adalah bagaimana peristiwa kejadian syariat saiki kanjeng Nabi bisa kita terapkan apabila ada koneksi yang sangat terkait antara akal berhati. Makanya yang paling penting asahlah akal dan asahlah hati. Kecerdasan berpikir, kelembutan berzikir, inilah yang akan mengantarkan manusia mampu menjadi pengikut Rasulullah yang baik dan mulia. Makanya akal terus, ngaji terus, nyari ilmu, tina pamantap adzikir, no kelola kenika, ngaji, dzikir, mikir, kenika fokus. Karena manusia yang jelaki oleh Allah perintah kami mikir mun kami adzikir. Ayatnya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kini ayat tu. Enggak awan kasih kok bila euy. Toju enggak mancing enggak ajalan enggak berbaring enggak. Berarti kepaton enggak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati bermikir rawan acara terhadap ciptaanku yang ada di langit dan di bumi. Orang ajar ciptaan Allah sebab dari langitnya mana astronomi, ilmu astronomi. Nah, ilmu ajar orang sebab dari buminya mana geografi. Nah, tentang cuaca macam-macam nih ilmu. Ilmu Allah luas, makanya pakon gini. Ayo kita terapkan ateh mari bersih narema berburu kena kanjeng Nabi, syariat Islam masuk ke ateh bisa ilakoni bersih ateh. Yakin karena kenika setujunya perintah pepakon dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mampu mengikuti jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa Rasulullah mulia dan kita harus mengawal kemuliaan baginda Nabi dengan kita mengikuti apa sepakon berkuste kanjeng Nabi Muhammad melalui Islam. Moga-moga Islam dan iman kita tetap fokus dengan Allah, tambah ceja, tambah fokus pada hati kita, kemudian mampu diterjemahkan dalam kehidupan sampai akhir hayat husnul khatimah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم السلام عليك يا رسول الله اشفع لنا يا حبيب الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. bersama Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم السلام عليك يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم.